Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah menciptakan dualisme yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Langit dan bumi, bulan dengan matahari, begitu juga air dan api, sehingga sempurnalah kehidupan manusia di muka bumi ini. Tak lupa, salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga nanti yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati guru mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan, Bapak Gilang SPD. Izin memperkenalkan diri, saya Elia Nur Latifah dari kelas 11 OTKP 1 akan mempresentasikan tentang administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah suatu proses perencanaan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam suatu perusahaan atau organisasi. Terdapat fungsi administrasi keuangan secara umum yang meliputi fungsi investasi, fungsi mencari, fungsi pembelanjaan, dan fungsi pembagian laba atau keuntungan. Ruang lingkup administrasi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, administrasi keuangan negara yang meliputi objek keuangan negara, subjek keuangan negara menurut prosesnya dan tujuan kebijakan. Dan yang kedua, administrasi keuangan daerah, meliputi kegiatan keuangan daerah yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam suatu administrasi keuangan, terdapat yang dinamakan prioritas dan plafon anggaran sementara, atau yang sering disebut dengan PPAS. PPAS adalah rancangan program, prioritas, dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah atau SKPD untuk setiap pegawai sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD atau RKA SKPD sebelum disepakati DPRD. Rancangan PPAS atau prioritas dan plafon anggaran sementara disusun dengan tahapan yang pertama menentukan skala prioritas pembangunan daerah. Yang kedua, menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan. Dan yang ketiga, menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program atau kegiatan. Dalam suatu prioritas dan plafon anggaran sementara, terdapat tujuan penyusunannya. Yang pertama yaitu sebagai penjabaran dari kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Yang kedua, sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan rencana kerja anggaran atau RKA, SKPD atau APBD. Dan yang ketiga, sekretaris kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Dasar hukum penyusunan PPAS antara lain: yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jadi, segala sesuatu administrasi keuangan itu berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Jadi, dalam pembentukan tahapan-tahapan atau mungkin ketika suatu kebijakan itu tidak semena-mena dibuatnya, tapi berdasarkan undang-undang apa yang ada dalam Pancasila atau Undang-Undang Dasar, seperti itu. Baiklah, dicukupkan sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan selama presentasi saya berlangsung. Saya Elia Nur Latifah dari kelas 11 OTKP, izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.